Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada pada hari kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang Allah hadirkan buat negeri kita yang kita cintai ini, atas perjuangan para pahlawan, para pejuang, para mujahid yang sungguh-sungguh memerdekakan bangsa kita ini dari segala macam bentuk penjajahan dan penindasan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita kepada gerbang kemerdekaan tersebut. Syukur yang patut kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang telah kita rasakan saat ini. Sejatinya harus kita persembahkan dengan rasa syukur yang penuh dengan kebaikan, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan daya perbaikan dalam kehidupan kita, dan juga melakukan muhasabah demi muhasabah, mengingat-ingat sampai di mana nilai syukur kita yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amatlah sangat tidak elok jika syukur dalam kemerdekaan tersebut kita sikapi dengan hura-hura, pesta pora, joget, dansa, tari-tarian dan lain sebagainya. Karena itu bukan karakter hamba Allah yang sejatinya bersyukur atas kebaikan yang telah Allah persembahkan dalam kehidupannya. Ingatlah bahwasanya syukur dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 75 kali. Jumlahnya berbanding sama dengan lawan daripada kata syukur, yaitu bala, yang artinya ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwasanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan hidupnya dari segala macam bentuk musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperlakukan azab, siksa atau cobaan dalam kehidupan kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan dua hal penting: in syakartum wa amantum, jika kalian banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna suatu negeri, suatu desa, suatu kampung, suatu masyarakat hidupnya akan dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian jika negeri tersebut, desa tersebut, masyarakat tersebut memegang dua hal utama: in syakartum wa amantum, jika mereka banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemerdekaan yang telah kita miliki bisa saja terampas kembali jika kita tak mampu menyikapinya dengan cara bersyukur yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hal-hal buruk menimpa kita atau bahkan negeri kita, maka pasti ada penyebabnya. Penyebabnya pasti saja adalah keburukan demi keburukan sebelumnya yang telah kita tanam, kemudian akhirnya kita tuai pada saat ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kita semua. Ia berkata, hendaklah kita banyak-banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hafizu ala ni'amillah, jagalah kalian, senantiasa kalian menjaga nikmat yang telah Allah persembahkan kepada kalian. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah persembahkan kepada kalian itu. Kenapa ia mengatakan hafizu, jagalah? Karena kalau kita tidak mampu menjaga nikmat tersebut bisa saja pergi dan singgah kepada orang lain atau berpindah kepada orang lain. Kita ingat dalam surat Al-Kahfi, Allah mengisahkan tentang dua pemuda, yang satunya kaya raya, hartanya melimpah, tetapi dia mensikapinya dengan cara tidak bersyukur. Yang satunya hamba Allah yang cukup sederhana hidupnya, pas-pasan hidupnya, dan dia mensikapinya dengan penuh rasa syukur. Kemudian orang yang hartanya melimpah itu selalu berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki, dan dia mengatakan, saya lebih banyak harta daripada kalian, lebih punya apa-apa, dan bisa melakukan dengan hartanya untuk berbuat apa saja.
Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Yang tadinya hartanya melimpah, hilang bahkan tak berbekas sedikit pun. Dan harta tersebut seakan-akan Allah pindahkan kepada hamba Allah yang tadinya miskin, hidupnya sederhana, kemudian berubah menjadi kaya raya. Bermakna, setiap nikmat yang telah Allah hadirkan buat kita, jagalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, bisa saja suatu saat nikmat tersebut bukan saja lenyap, tapi berpindah kepada hamba Allah yang lain dan berhak untuk menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita sebagai hamba Allah yang beriman mampu mensikapinya dengan menghadirkan rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa bermunajat kepada Allah agar Allah jaga negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan nuansa kebaikan dan negeri yang mendapatkan limpahan pengampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.